Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang kedua, yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Adapun materi yang akan kita bahas di subbab ini adalah materi yang kedua, yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, untuk materi satuan sudut dalam bentuk derajat dan radian. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pemanfaatan perbandingan trigonometri. Kali ini akan kita pelajari submateri yang kedua di subbab pemanfaatan perbandingan trigonometri, yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut khusus atau sudut istimewa itu adalah suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat kita tentukan secara eksak atau secara tepat tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Nah, di antara sudut-sudut istimewa yang akan kita pelajari di subbab ini adalah sudut yang besarnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, sebelum kita membahas sudut-sudut istimewa tersebut, terlebih dahulu kita pelajari satuan sudut. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu pasti memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Demikian pula dengan sudut. Nah, satuan sudut ini ada dua, yaitu satuan sudut dalam derajat dan satuan sudut dalam radian. Pertama, satuan sudut dalam derajat. Satuan sudut yang paling sering ditemui itu adalah derajat, yang dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, saat kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama kemarin, kalian tentu sudah mempelajari mengenai sudut. Nah, di mana satu putaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Atau satu derajat itu didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Nah, sebagai contoh, 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat, atau 1/2 putaran itu sama dengan 180 derajat, atau 3/4 putaran sama dengan 270 derajat, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, satuan sudut dalam radian. Nah, satu radian atau dilambangkan dengan 1 rad itu diartikan sebagai besarnya sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan panjang jari-jarinya. Perhatikan lingkaran yang berpusat di titik O berikut. Nah, pada lingkaran O ini terdapat juring POQ dengan panjang jari-jarinya adalah R dan panjang busurnya adalah R. Nah, besar sudut pusat yang dibentuk oleh juring POQ, yaitu sudut POQ inilah yang besarnya 1 radian atau 1 rad. Karena panjang jari-jarinya itu sama dengan panjang busurnya, yaitu R. Coba kalian ingat kembali materi mengenai hubungan antara sudut pusat dan panjang busur lingkaran. Nah, hubungan antara sudut pusat dan panjang busur lingkaran O di samping ini dapat dirumuskan dengan besar sudut POQ per 360 derajat itu sama dengan panjang busur PQ per 2πr. Nah, jika kedua ruasnya kita kalikan dengan 360 derajat, maka didapat besar sudut POQ itu sama dengan panjang busur PQ per 2πr dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya,
Besar sudut POQ, yaitu 1 radian, sama dengan panjang busur PQ, yaitu R per 2 pi R dikali 360 derajat. Nah, untuk ruas kanan ini, perhatikan bahwa R ini bisa kita bagi dengan R. Hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa di ruas kanan itu adalah 1 per 2 pi dikali 360 derajat. Maka akan didapat hasilnya adalah 1 radian sama dengan 360 derajat per 2 pi. Nah, selanjutnya kedua ruasnya kita kalikan dengan 2 pi. Sehingga didapat 2 pi radian. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya kedua ruasnya ini masih bisa kita bagi dengan 2. Sehingga didapat pi radian. Itu sama dengan 180 derajat. Nah, karena 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2 pi. Di mana 360 derajat dibagi 2 itu hasilnya adalah 180 derajat. Maka didapat 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Nah, kemudian karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, inilah rumus hubungan antara derajat dan radian. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai hubungan antara derajat dan radian, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ubahlah satuan sudut berikut ke dalam satuan derajat. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini terlihat bahwa satuan sudutnya itu adalah radian. Maka akan kita ubah menjadi satuan derajat. Dengan menggunakan rumus, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, untuk bagian yang A, pi per 4 radian. Nah, ini sama artinya dengan 1/4 dikali pi radian. Nah, karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 1/4 dikali 180 derajat. Nah, caranya di sini tinggal kita bagi 180 derajat dengan 4. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi, pi per 4 radian itu sama dengan 45 derajat. Berikutnya bagian yang B. 4 pi per 3 radian. Nah, ini sama artinya dengan 4/3 dikali pi radian. Nah, karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 4/3 dikali 180 derajat. Nah, cara menghitungnya, 4 dikali dengan 180 derajat. Kemudian dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 240 derajat. Jadi didapat 4 pi per 3 radian itu sama dengan 240 derajat. Berikutnya bagian yang C. Pi per 6 radian. Nah, ini artinya sama dengan 1/6 dikali pi radian. Nah, karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 1/6 dikali 180 derajat. Nah, di sini caranya 1 dikali dengan 180 derajat, kemudian dibagi 6. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi, pi per 6 radian itu sama dengan 30 derajat. Berikutnya bagian yang D. 7 pi per 12 radian. Nah, ini sama artinya dengan 7 per 12 dikali pi radian. Nah, karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 7 per 12 dikali 180 derajat. Nah, caranya 7 dikali dengan 180 derajat. Kemudian dibagi dengan 12, hasilnya adalah 105 derajat.
Jadi 7pi per 12 radian itu sama dengan 105 derajat. Nah, terakhir bagian yang 5pi per 6 radian. Nah, ini sama artinya dengan 5 per 6 dikali pi radian. Nah, karena pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka 5 per 6 dikali 180 derajat. Nah, caranya 5 dikali dengan 180 derajat, kemudian dibagi 6. Hasilnya adalah 150 derajat. Jadi, 5pi per 6 radian itu sama dengan 150 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Ubahlah satuan sudut berikut ke dalam satuan radian. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini, semua satuannya itu dalam bentuk derajat. Akan kita ubah satuannya ini menjadi radian. Dengan menggunakan rumus, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, untuk bagian yang A, 15 derajat. Nah, ini artinya 15 dikali 1 derajat. Nah, karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, maka 15 dikali dengan pi per 180 radian. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi 15 per 180 dikali pi radian. Nah, untuk pecahan 15 per 180 itu dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 15. Sehingga didapat pecahan 1 per 12. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 1 per 12 pi radian. Jadi, 15 derajat itu sama dengan 1 per 12 pi radian atau pi per 12 radian. Berikutnya bagian yang B, 72 derajat. Nah, ini sama artinya dengan 72 dikali 1 derajat. Nah, karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, maka 72 dikali dengan pi per 180 radian. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 72 per 180 pi radian. Nah, untuk pecahan 72 per 180 dapat kita sederhanakan menjadi 5 per 2. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 5 per 2 pi radian. Jadi, 72 derajat itu sama dengan 5 per 2 pi radian atau 5 pi per 2 radian. Berikutnya bagian yang C, 108 derajat. Nah, ini sama artinya dengan 108 dikali 1 derajat. Nah, karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, maka 108 dikali dengan pi per 180 radian. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 108 per 180 pi radian. Nah, untuk pecahan 108 per 180 dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 3 per 5 pi radian atau 3 pi per 5 radian. Jadi 108 derajat itu sama dengan 3 per 5 pi radian atau 3 pi per 5 radian. Nah, selanjutnya untuk bagian yang D, 192 derajat.
Nah, ini artinya sama dengan 192 dikali 1 derajat. Nah, karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, maka 192 dikali dengan pi per 180 radian. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi 192 per 180 dikali pi radian. Nah, untuk pecahan 192 per 180 bisa kita sederhanakan menjadi 16 per 15. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 16 per 15 pi radian. Jadi, 192 derajat itu sama dengan 16 per 15 pi radian. Atau 16 pi per 15 radian. Nah, terakhir bagian yang 315 derajat. Nah, ini sama artinya dengan 315 dikali 1 derajat. Nah, karena 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, maka 315 dikali dengan pi per 180 radian. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 315 per 180 pi radian. Nah, untuk pecahan 315 per 180 bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 4. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 7 per 4 pi radian. Jadi, 315 derajat itu sama dengan 7 per 4 pi radian. Atau 7 pi per 4 radian. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab pemanfaatan perbandingan trigonometri untuk submateri satuan sudut dalam bentuk derajat dan radian. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.